Suara tembakan bergema di udara saat seekor babi hutan ambruk ke tanah. Ini bukan adegan dari sebuah film laris Hollywood. Ini adalah kenyataan sehari-hari di tanah Amerika. Dengan perkiraan populasi sebanyak 6 juta ekor, babi hutan liar menimbulkan malapetaka di seluruh negeri, menyebabkan kerugian pertanian sebesar 2,5 miliar dolar setiap tahunnya. Hewan-hewan invasif ini menghancurkan tanaman malam ini bisa saja menghancurkan ekosistem, Anda tahu, dan meninggalkan petani tanpa pilihan selain melawan balik. Pertanyaannya tetap, sobat, bisakah manusia pernah mendapatkan keunggulan dalam pertempuran ini? Mohon sukai dan subscribe saluran ini untuk melanjutkan perjalanan ini. Setiap tahun, musim berburu babi hutan di Amerika Serikat menarik ribuan pemburu dan petani. Kegiatan berisiko tinggi ini dimulai pada musim gugur dan berlanjut hingga awal musim semi, dengan kompetisi berburu besar menjadi sorotan utama. Salah satu acara paling terkenal, Big Boar Contest di Texas, menawarkan hadiah uang hingga $50.000 untuk babi hutan terberat yang dibawa masuk. Pemburu memulai perburuan mereka saat fajar dengan senjata senapan berdaya tinggi seperti Pine 308 Winchester atau 306 Springfield. Mereka menjelajahi medan untuk mencari tanda-tanda mangsa mereka yang sulit ditangkap, jejak kaki, kotoran, dan daerah yang tanahnya terbongkar oleh babi hutan yang mencari makan. Bergerak dengan tenang dan tetap melawan arah angin untuk menghindari deteksi. Pemburu dengan hati-hati mendekat ketika mereka melihat target, membidik tembakan mematikan ke bahu atau tepat di belakang telinga untuk penjatuh. Meskipun berburu memainkan peran penting dalam pengendalian populasi, kegiatan ini sangat diatur. Petani dan pemburu harus mendapatkan izin dari Lembaga Pengelola Satwa Liar Negara Bagian, yang mengatur aturan-aturan spesifik termasuk lokasi berburu, musim, dan kuota. Beberapa negara bagian juga mewajibkan pemburu untuk melaporkan jumlah babi hutan yang diburu untuk memantau tren populasi.
Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa berburu dilakukan secara bertanggung jawab, menjaga keseimbangan ekologi dan melindungi habitat spesies lain. Meskipun diperkirakan 1,5 juta babi hutan diburu setiap tahunnya, populasi babi hutan terus meningkat. Texas memimpin dengan lebih dari 750.000 babi hutan diburu setiap tahunnya, diikuti oleh Alabama dengan sekitar 200.000 dan Georgia dengan 150.000. Namun, angka-angka ini masih belum cukup untuk menghentikan pertumbuhan populasi babi hutan yang telah meningkat dari 2 juta pada tahun 2000 menjadi lebih dari 6 juta saat ini. Setelah berburu berhasil, babi hutan yang diburu sering diproses menjadi makanan atau disumbangkan ke lembaga amal lokal. Negara-negara bagian sering mewajibkan pemburu untuk melaporkan hasil buruan mereka sebagai bagian dari upaya memantau dan mengelola populasi babi hutan. Namun, mengendalikan populasi babi hutan tetap menjadi tugas yang menantang. Menurut USDA, setidaknya 70% dari populasi harus dihilangkan setiap tahunnya untuk menjaga jumlah mereka tetap terkendali. Target yang hampir mustahil karena tingkat reproduksi mereka yang tinggi. Dengan beberapa betina dapat melahirkan hingga 12 anak. Perdebatan etis seputar perburuan babi hutan terus menimbulkan kontroversi. Aktivis hak-hak hewan mengecam praktik ini sebagai tidak manusiawi, terutama penggunaan senjata api dan anjing pemburu. Mereka menganjurkan metode pengendalian populasi yang lebih tidak berdarah.
Di sisi lain, petani dan ahli ekologi berpendapat bahwa perburuan adalah respons yang diperlukan untuk melindungi pertanian dan melestarikan ekosistem asli. Dengan kerusakan yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya dan dampak parah pada keanekaragaman hayati, banyak yang melihat perburuan sebagai alat yang sangat diperlukan di negara-negara seperti Texas, di mana populasi babi hutan paling terkonsentrasi. Pemburu juga menggunakan anjing terlatih untuk melacak dan mengepung babi hutan. Anjing-anjing ini menggunakan penciuman yang tajam untuk menemukan mangsa, seringkali menempuh jarak hingga 6 mil. Setelah anjing-anjing mengelilingi kawanan babi hutan, pemburu dapat mendekati untuk menembak. Studi dari Auburn University menunjukkan bahwa metode ini 2 kali lebih efektif daripada teknik lainnya, dengan rata-rata lebih dari 12 babi hutan ditangkap per hari. Namun, bahkan dengan upaya ini, perlawanan terhadap babi hutan masih jauh dari selesai. Ketahanan, adaptabilitas, dan tingkat reproduksi mereka yang tinggi membuat mereka salah satu spesies invasif yang paling sulit dikendalikan. Sementara perdebatan tentang etika dan efektivitas perburuan terus berlanjut, pembuat kebijakan, ahli ekologi, dan petani harus mencari cara untuk mengatasi krisis ini. Jadi, apa solusi untuk masalah babi hutan di Amerika? Sementara pemerintah telah melonggarkan pembatasan di banyak area, membiarkan pemburu memainkan peran yang lebih besar, pertempuran ini masih jauh dari selesai. Apakah Anda memiliki ide untuk mengatasi spesies? Bagikan pikiran Anda di komentar di bawah, dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang satwa liar dan alam.